dilakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik, pemberantasan premanisme. Kami sudah sampaikan bahwa tentu kami siap. Perlu kami tegaskan bahwa sebenarnya bentuk perbantuan atau dukungan pengamanan yang diberikan oleh teman-teman dari TNI di institusi kita sesungguhnya tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Karena saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan, dukungan, pengamanan yang dilakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung, ya. Nah, sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya, tentu kami melakukan itu secara independen, ya. Jadi tidak ada jangan ada kekhawatiran bahwa dengan adanya TNI lalu akan ada intervensi. Ya buktinya selama ini terkait penanganan koneksitas kita umumkan juga, ya kan. Nah, termasuk perkara-perkara yang lain, ya. Jadi tidak berkaitan. Jadi murni bahwa TNI dengan MOU yang kita miliki, salah satu butirnya itu adalah bahwa TNI dapat memberikan bantuan dukungan terhadap pelaksanaan tugas fungsi dari kejaksaan. Dan kita juga memberikan dukungan bantuan terhadap TNI dalam bentuk lain. Ya, jadi ini bentuk kerjasamanya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah TNI masih memiliki kewenangan dalam konteks pengamanan selain pertahanan? Nah, kalau kita mengacu ke Undang-Undang TNI itu, ya di pasal 7 kalau tidak salah di ayat 2 itu tegas dinyatakan bahwa TNI dapat memberikan dukungan bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis. Nah, tentu kejaksaan ini kan merupakan objek vitalnya negara, ya, yang sangat strategis. Nah, bagaimana jaksa-jaksa ini bisa bekerja secara baik, nyaman, tentu harus ada bentuk pengamanan juga, ya. Nah, itulah yang dikolaborasikan, dikerjasamakan. Jadi kami sampaikan bahwa tidak perlu ada kerisauan misalnya bahwa dengan adanya pengamanan TNI maka akan ada intervensi, ya. Dan kita lihat katakan di Kejaksaan Agung ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah, ya. Ada perbantuan pengamanan yang dilakukan oleh TNI, tapi teman-teman media bisa merasakan misalnya apakah ada semakin mempersulit misalnya, kan tidak. Hanya bentuk pengamanan sebagai antisipasi, ya. Dan saya kira itu sangat wajar, ya, dalam rangka Pak justru mendukung bagaimana kami bekerja bisa lebih baik. Pak, berarti kalau sebenarnya personal TNI itu baru ada di Kejaksaan itu baru 6 bulan lalu ya Pak, bukan sebelumnya sudah ada atau ada? Ya, kalau permintaan-permintaan itu mungkin sudah ada jauh sebelumnya, ya. Tapi kan situasional. Tapi dengan adanya MOU yang kita miliki, salah satu poinnya di situ adalah bahwa TNI dapat memberikan dukungan perbantuan terhadap kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Kalau dielaborasi, salah satunya adalah bentuk pengamanan. Kenapa? Karena di kita ada Jaksa Agung Muda bidang pidana militer yang bisa berkoordinasi dengan secara cepat kepada tataran atau jajaran di TNI. Itu sebenarnya, ya. Berarti setelah ada TR yang kemarin ramai lah dibicarakan dibandingkan dengan 6 bulan lalu, ada penahanan personal nggak untuk saat ini? Nah, itu yang akan dirumuskan, ya kan? Karena biasanya lebih bersifat situasional. Nah, mungkin ke depan ini bisa lebih permanen, ya. Nah, jadi itu yang sedang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan anggaran seperti apa, ya. Kan mungkin saja tidak sama satu satker dengan satker yang lain, misalnya Kejati A dengan Kejati B, walaupun di telegram itu sudah disebutkan 30 orang, 10 orang, ya. Tapi nanti akan disesuaikan. Apakah memang misalnya satu kejaksaan tinggi harus butuh 30 orang atau cukup sekian orang. Nah, itulah analisis kebutuhannya akan terus berkembang dilakukan. Berarti ada potensi ancaman begitu nggak sih Pak selama ini yang diterima Kejaksaan Agung sehingga perlu ada pengamanan dari TNI seperti itu, potensi ancaman? Nah, saya kira kalau terkait potensi, ya kami merasakan biasa-biasa saja, ya kan? Kan Anda lihat bagaimana kami terus menjalankan tugas fungsi kami, ya, bahwa ada potensi-potensi menurut kami itu biasa, ya, sangat biasa. Nah, tetapi dalam konteks antisipasi, konteks katakanlah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, ya, maka dibutuhkan bentuk pengamanan yang lebih baik itu, ya. Jadi kalau misalnya
ada jaksa mendapat ancaman, itu bagian dari profesi, ya kan? Dan kita lihat, nah pengamanan kan di kantor dilakukan, sementara tugas jaksa kan mobile kemana-mana, itu, ya. Berarti pengamanan MOU-nya itu sejauh ini baru di gedung fisiknya ya Pak? Mungkin atau kok mungkin diperpanjang, misalnya pengamanannya ketika kejaksaan mau menjemput calon tersangka yang kita sebut, apakah ada pengamanan ke arah sana? Ya bisa saja, ya kan? Misalnya kita melakukan upaya-upaya penggeledahan, upaya-upaya penyitaan, ya, yang membutuhkan tenaga pengamanan. Nah, tapi kan TNI juga dalam memberikan itu kan secara terukur, ya. Kan tidak ujuk-ujuk misalnya mengamankan seperti suasana seperti apa gitu, kan tidak, ya. Ya dalam tugasnya hanya mempermudah bagaimana jaksa melakukan tugasnya. Jangan-jangan sampai dalam menjalankan tugas itu ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu. Termasuk melekat ke para pejabat Pak untuk pengamanan sendiri, atau itu masih dalam diskusi? Itu masih kita diskusikan, ya kan? Karena kalau kita lihat orangnya kan berapa? Kalau di daerah itu hanya 30 orang, ya kan? Ya untuk pejabat utamanya pun sudah habis, dia hampir separuh, ya kan? Nah, bagaimana pengamanan fisiknya lagi, ya? Nanti itulah juga yang menjadi bagian dari seperti apa yang akan dilakukan oleh pengamanan ini. Erin Tuah Damanik dan Mangapul sudah menyatakan tidak mau banding. Nah, dari kejaksaan gimana? Kan kalau dilihat 7 harinya ini tinggal 2 hari lagi Pak. Nah, jadi begini, terkait 2 orang yang pertama, kalau kita lihat, ya, putusannya itu sudah lebih 2/3 dari tuntutan, ya, jaksa. Yang kedua, bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam rekusitornya itu juga diambil alih oleh majelis dalam pertimbangannya. Nah, biasanya, ya, apabila hal-hal ini sudah memenuhi, ya jaksa juga akan mempertimbangkan untuk bisa menerima sepanjang para terdakwa menerima putusan. Nah, itu. Nah, terkait yang HH, kami juga belum menerima informasi apakah yang bersangkutan akan mengajukan upaya hukum banding. Jika yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding, tentu penuntut umum juga akan melakukan upaya hukum. Jadi kalau Heri dan Mangapul ini dan 2 orang ini nggak banding, langsung dieksekusi ya Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi, kan waktunya masih ada masa pikir-pikirnya, ya. Tetapi dari fakta-fakta yang ada, bahwa putusan majelis hakim yang diputuskan kepada kedua orang, yaitu ED dan M, itu kan sudah lebih dari 2/3 tuntutan jaksa. Dan pertimbangan-pertimbangan, analisis yang dilakukan oleh penuntut umum dalam rekusitornya juga sudah diambil alih menjadi pertimbangan dari pengadilan. Nah, biasanya kalau hal-hal ini sudah memenuhi, nah jika terdakwa tidak mengajukan banding, biasanya penuntut umum juga tidak banding. Tapi kan masih ada waktu pikirnya, nanti kita lihat. Beberapa hari juga Pak mengajukan banding Pak, pihakku udah mengkonfirmasi itu Pak. Ya, tapi kan konfirmasi kan baru lisan ke media, ke kita kan harus ada suratnya, ya kan? Nah, itu yang saya sebutkan tadi, kalau yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding, tentu kita banding, ya. Tapi nggak tahu tadi udah ditanyain belum soal pengamanan itu. Awalnya Pak, kan kerjasama ini kan kalau nggak salah baru ada surat itu dari Panglima atau dari Kasar kan beberapa pekan lalu ya Pak. Trigger awal mulanya apa sih Pak? Kemudian kerjasama pengamanan ini diperkuat. Apakah ada isu penguntitan lagi gitu? Enggak ada. Isu-isu lain nggak ada. Kalian lihat aja di sini, ya kan? Kapus Pen kemana-mana warawiri di sini, ya kan? Nah, di luar juga kita warawiri, nggak ada masalah. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa ada MOU antara Kejaksaan Agung dengan TNI. Nah, kalau nggak salah dari 8 poin itu, salah satu butirnya itu adalah terkait dengan TNI dapat memberikan dukungan perbantuan terhadap pelaksanaan tugas fungsi kejaksaan. Ya, salah satunya adalah dari sisi keamanan itu loh, pengamanan. Itulah yang diwujudkan dalam telegram kemarin, ya. Nah, jadi
Jampitmil tentu berkoordinasi, ya. Pak, tapi kalau soal pengamanan kan biasanya diasosiasikan dengan Polri ya Pak. Apakah di Kejagung itu kenapa bukan Polri yang menjaga? Apakah nggak ada MOU-nya atau pertimbangannya apa sih Pak? Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa pertanyaan besarnya apakah TNI masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan, ya, di Undang-Undang TNI ya yang 2004. Nah ini kan masih sekarang baru kan. Nah di pasal 7 itu ayat 2 coba dibaca, ya, bahwa TNI dapat melakukan pengamanan terhadap objek-objek vital yang bersifat strategis itu. Nah kemudian di kami ada Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Ya tentu dalam menjalankan tugas fungsinya ya berkoordinasi dengan TNI, diwujudkan dalam bentuk MOU. Salah satu poinnya adalah itu tadi pengamanan. Tapi kan pengamanan fisik, bukan prosesnya. Karena proses penegakan hukum kita independen di sini, nggak ada, ya. Nah baik, jadi terkait dengan upaya-upaya pemberantasan premanisme, kami sudah sampaikan bahwa tentu kami siap, ya, sebagai pembantu presiden, ya, memberikan hal terbaik dalam rangka bagaimana mengatasi, ya, kondisi-kondisi premanisme yang ada. Nah, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan upaya-upaya pencegahan, ya, bahwa kami memiliki instrumen intelijen yang akan terus meningkatkan proses pemberian sosialisasi terhadap para organisasi masyarakat, ya, yang bekerja sama baik di pusat maupun di daerah, tentunya katakanlah dengan kantor Kesbang Pol, ya, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, dalam rangka apa? Memberikan pencerahan sosialisasi terkait dengan kesadaran hukum, ya, bahwa salah satu fungsi kejaksaan itu adalah bagaimana menciptakan ketertiban umum. Nah tentu nanti fungsi-fungsi instrumen dari intelijen ini yang akan bekerja, dan ini sebenarnya sudah kami lakukan, ya, tetapi akan lebih diintensifkan dalam rangka bagaimana masyarakat lebih mengenal hukum dan menjauhi hukuman, ya. Inilah tagline yang akan terus dibangun supaya organisasi-organisasi kemasyarakatan kita betul-betul bisa memahami arti pentingnya terkait dengan ketertiban umum. Nah yang kedua, dari sisi penindakan tentu yang menjadi penyidikan teman-teman di Polri. Posisi kami adalah sebagai penuntut umum. Nah dalam kaitan ini kita juga sedang membuat katakanlah satu surat, ya, yang akan kita tujukan ke daerah dari pimpinan terkait dengan bagaimana intensivitas dari pelaksanaan tugas intelijen dalam rangka melakukan sosialisasi dan juga fungsi penuntut umum dalam rangka bagaimana sebagai penuntut umum supaya lebih tegas, ya, terhadap perkara-perkara yang terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh katakanlah tanda petik premanisme, ya, sehingga kita akan komit terhadap penegakan hukumnya yang itu dilakukan oleh fungsi-fungsi dari jajaran Jampidum. Nanti kok jatuhnya cuma Pidum doang atau bakal ke Pitsus juga? Kan terbilang premanisme ini kadang di backing sama pejabat-pejabat tertentu, dia nyetor-nyetor, kan itu masuk penyelewengan ini yang kuasa, Pak, yang masuk dalam Pidum. Nah, kan harus dibedakan, kan harus dikembalikan ke unsur-unsur apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, ya kan? Nah, jadi tidak semua katakanlah seperti yang disampaikan tadi itu menjadi bagian dari tindak pidana korupsi, ya kan? Nah, itu akan nanti dipelajari secara situasional seperti apa kasusnya di lapangan, ya. Nah, kalau penyelenggara negara melakukan tindak pidana koruptif menguntungkan orang lain atau korporasi atau diri sendiri merugikan keuangan negara, ya itu masuk unsur dari tindak pidana korupsi. Tetapi apakah pertanyaan tadi memenuhi unsur-unsur dalam pasal tipikor? Nah itu kan harus perlu ada kajian. Nah tetapi yang kami sampaikan bahwa tindakan-tindakan premanisme ini kan mencederai rasa ketertiban kenyamanan masyarakat. Nah ini yang harus perlu diantisipasi.
Diantisipasi melalui apa? Proses sosialisasi yang lebih intensif, lebih masif dilakukan supaya organisasi masyarakat ini memahami tentang pentingnya ketertiban umum. Nah, sedangkan fungsi-fungsi penegakan hukum dalam hal ini tentu jajaran Jampidum, karena ini merupakan bagian dari street crime atau general crime, ya, atau tindak pidana umum, maka fungsi-fungsi kami di sini akan lebih intens, lebih tegas dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat premanisme, kategori premanisme, ya. Kasus korupsi di Sintex gimana artinya? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Kan minggu lalu juga KPK Kejagung memeriksa salah satu akuntan di. Iya, terkait dengan itu masih berproses, ya. Saya kira kita harus bersabar menunggu karena penyidik juga secara intens, ya, melakukan upaya-upaya mengumpulkan bukti-bukti, ya. Nah, tentu kan harus dilihat apakah bukti-bukti nanti merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Nah, itu dia, untuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Itu sekarang sedang dilakukan prosesnya, ya. Kita tunggu saja. Masih penyidikan umum berarti ya Pak? Iya, masih bersifat umum. Kalau tersangka udah ada kemungkinan? Belum. Ya, berarti kerugian negara ya belum bisa disangka. Itu semua yang mau digali, ya kan? Itu yang sedang dicari, ya kan? Makanya berbagai pihak diminta kesaksiannya, ya, untuk menggali itu, ya. Apakah ada perbuatan melawan hukum di sana atau dan juga ada kerugian keuangan negara, ya, untuk memenuhi maksud dari Undang-Undang Tipikor, ya. Kasus suap vonis lepas CPO, sejauh ini publik masih mempertanyakan kok bisa aliran dananya nggak mengacu kepada orang-orang yang punya modal, karena sejauh ini tersangkanya adalah cuma penyedia jasa. Nah, apakah Kejaksaan Agung masih percaya mereka ini adalah orang yang bisa mengeluarkan uang untuk menyuapkan? Nah, berbagai kesempatan saya sudah sampaikan bahwa tentu semua didasarkan pada keterangan-keterangan, ya, pada keterangan-keterangan, dan penyidik kan tidak berhenti, dan itu sekarang sedang berproses, ya, untuk melihat, mendalami apakah ada peran pihak lain di sana, apakah ada peran dari korporasi misalnya, ya, apakah ada peran pihak-pihak yang lain. Nah, dari keterangan yang disampaikan, ya, katakanlah AR, MSY, ya, MSY itu menyatakan bahwa sumber dananya kan dari yang bersangkutan. Nah, tetapi kita kan nggak berhenti juga. Nah, apakah memang sekelas MSY misalnya punya potensi untuk mengeluarkan dana sebanyak mungkin, ya, sebanyak itu hanya untuk mengamankan perkara ini? Nah, itulah sekarang yang sedang digali, ya. Penyidik juga sama pikirannya dengan publik, dengan media, ya. Oleh karenanya dalam berbagai rilis kan kita sudah sampaikan bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan terus, ya, memanggil, meminta kesaksian, keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap itu, ya, untuk mengungkap itu. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, ya.